yang paling sakti yang sekarang ini sudah bersembunyi di balik kegelapan, yang sedang menggerakkan kekacauan di muka bumi, Dajjal sendiri pun akan tersiksa karena dukhon ini. Jadi demi Allah, ini dalam iman yang sudah kita terima dari hadis-hadis Nabi ya, kami sudah sangat beriman betul. Dajjal hari ini sudah lepas, Mas Ari. Dia sudah lepas dari borgol-borgol yang membelenggunya. Dajjal itu sekarang. Dari mana kita tahu? Dukhon ini bahasa Arab yang artinya adalah asap ya, asap bercampur dengan debu. Jadi asapnya dari mana? Asapnya dari langit, debunya dari bumi. Kabutnya itu yang dari atas itu dari mana, Bu ya? Nah, itu menurut penjelasan itu ada penjelasan nggak, Bu? Baiklah. Saya teringat dengan beberapa teori ya, beberapa teori yang menyampaikan bahwa dukhon itu nanti dari beberapa kitab ini, dari beberapa kitab yang kita baca, baik dari luar negeri atau kitab dalam negeri kita, dukhon itu terjadi karena perang dunia ketiga, perang nuklir. Orang melepaskan semua senjata-senjata nuklirnya sehingga meledak, bumi ini gelap gulita, wah, bla 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 bla. Mereka cerita ya. Ada yang mengatakan bukan, tetapi karena gunung meletus di mana-mana serentak semuka bumi, sehingga debu vulkanik macamnya yang kayak wedus gembel itu membungkusi bumi dengan gelap gulita. Gunung-gunung yang dulu pernah ratusan tahun, ribuan tahun besar sekali bisa menyebabkan gelapnya dunia itu akan meletus lagi serentak dengan gunung-gunung berapi yang ada, kompak mereka meletusnya, kan begitu. Itu yang menyebabkan dukhon. Ya, kami mengatakan sekali lagi itu bukan. Kenapa bukan? Karena kita merujuk pada Quran. Jadi bukan kepada teori-teori ilmiah seperti itu ya. Kita merujuk kepada Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran seperti yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini oleh Rasulullah didoakan sebagai menjadi ahli tafsirnya umat ini. Jadi ya, nggak ada masalah Al-Quran yang nggak ngerti Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah dukhon ini terkait masalah keyakinan mereka ya, di zaman mereka lah terjadi tanda-tanda besar kiamat. Ini para sahabat. Jadi seluruh sahabat itu hampir saja tidak ada yang mengingkari di zaman mereka lah terjadinya kiamat. Padahal masih jauh ya? Jauh banget. Tapi itu dampaknya positif luar biasa, Mas Ari. Energi mereka untuk beramal soleh itu kayak nggak ada stop-stopnya. Semua mereka saling berlomba untuk menjadi orang terbaik di mata Allah. Semua mereka ingin memberikan yang terbaik untuk agama ini. Sehingga mereka mencari nafkah di luar semacamnya. Apa yang mereka dapatkan untuk menolong agama Allah. Untuk mendekatkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Setiap mereka yakin kiamat sudah sangat dekat. Nggak lama lagi nih. Dampaknya dahsyat, totalitas. Wajar toh pada akhirnya mereka dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran. Khairu ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dihadirkan untuk peradaban manusia ini. Sampai-sampai orang kafir sekelas Michel Jihad sendiri menulis kitab 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, malah para sahabat mengalahkan Isa alaihissalam, padahal penulisnya orang Kristen loh. Itu saking hebat dan kerennya sosok-sosok para sahabat itu. Jadi dengan ini para sahabat sampai kepada puncak keimanan terkait masalah hari kiamat loh ya. Kiamat terjadi di zaman mereka. Namun Nabi tidak menampik keyakinan mereka itu. Dibiarkan oleh Nabi mereka tetap meyakini itu supaya mereka tetap memiliki semangat yang maksimal. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi itu terjadinya di zaman kita. Nah, harusnya kitalah pewaris dan pemilik sejati keyakinan para sahabat. Harusnya kitalah yang totalitas untuk beramal soleh, itu harusnya kita. Gitu ya. Mereka baru denger aja ngerasa ini ada limitnya ternyata hidup gitu ya. Ini para sahabat saking istimewanya akidah mereka. Benar gak ya kata Rasulullah SAW? Para sahabatku, janganlah tasubbu ashabi. Kamu nggak boleh mencaci maki sahabatku. Seandainya ada salah seorang di antara kamu punya emas sebesar gunung Uhud, lalu emas itu kamu berani infakkan semuanya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sampai iman kamu yang berani menginfakkan sebesar gunung Uhud itu dengan iman sahabatku walau seujung kuku mereka. Saking dahsyatnya iman para sahabat. Nah, terkait dengan kepercayaan para sahabat bahwa kiamat sudah sangat dekat, sahabat ada di puncak itu. Ada di puncak keyakinan di zaman mereka lah. Jadi maaf saudaraku, kalau ada yang mengatakan ini Buya Zulkifli Umar Ali ini cocokologi nih. Ini Buya Zulkifli Umar Ali terlalu maksa-maksakan hadis dengan apa yang terjadi. Demi Allah, orang yang lebih baik generasinya daripada kita yaitu para sahabat, mereka yang mulai melakukan ini. Mereka melihat apa yang nampak, mereka hubungkan langsung dengan akhir zaman. Bukankah ini cocokologi? Contoh ya, Ibnu Abbas tadi. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari,
muridnya itu Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku tadi malam berkata, Ibnu Abi Mulaikah ini salah seorang murid daripada Ibnu Abbas. Guruku tadi berkata, semalaman saya tak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa guru? Ibnu Abbas menjawab, karena kami melihat malam tadi meteor bergerak melesat menuju bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Coba lihat Ibnu Abbas mengkaitkan antara meteor, asteroid yang menabrak bumi dengan kejadian dukhon. Ya, dan ini nyambung dengan ayat. Ayat nyambung dengan penjelasan Ibnu Abbas. Jadi saya menyaksikan meteor bergerak melesat menuju bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Coba bagaimana beliau mencocokkan fenomena alam yang nampak dengan hadis Nabi dan dengan ayat ya. Jadi semalaman saya hanya menangis. Semalaman saya hanya bersolat, berdoa, ampuni saya semacamnya, karena besok sudah dimulai tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Jadi kalau Ibnu Abbas seperti itu, apa berani kita mengatakan Ibnu Abbas sesat? Orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW penafsir Al-Quran nomor 1 dari seluruh sahabat Nabi, sahabat Ibnu Abbas adalah yang paling the bestnya untuk masalah menafsirkan Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas mengkaitkan fenomena melesatnya meteor menuju bumi bahwa besok dukhon dimulai. Masya Allah. Berarti memang mestinya sebagai muslimin kita harus peka dan juga siapa tahu tetap harus sensitif itu. Maka saudaraku, sahabat-sahabatku yang tercinta, sekelas sahabat meyakini bahwa dukhon itu adalah akibat hantaman meteor dari ruang angkasa. Bila kita melihat bagaimana Ibnu Abbas meyakini besok kiamat dukhon mau terjadi dengan melihat meteor melesat ke bumi, dan itu sesuai dengan ayat di dalam surat Ad-Dukhan sendiri, dalam surat Saba sendiri. Allah SWT berfirman, wa iyyaraw kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabum markum. Lihat di ayat itu, wa iyyaraw, ketika mereka melihat kisfan, satu potongan raksasa dari ruang angkasa melesat dan menghantam atmosfer bumi, ya. Ketika hantaman itu terjadi dengan kecepatan yang luar biasa dari ruang angkasa, jedum, bumi mendengarkan suara dentuman yang besar. Kemudian penetrasi yang sangat kasar dari masuknya meteor tadi menembus atmosfer bumi kita sebagai perisai dan pelindung, ini menyebabkan dia terbakar. Ya, menyebabkan dia terbakar. Bagian kulit daripada meteor yang besar tadi itu akan mengelupas dan terus terbakar. Kelupasannya ini menjadikan dia berpencar kemana-mana, menimbulkan asap yang bergumpal-gumpal. Sementara yang raksasa sendiri terus bergerak menuju bumi kita. Ini dahsyat sekali Mas Ari. Fenomena ini kalau nggak ada ayat, kita berlindung pada Allah. Tetapi ini pasti terjadi. Kisfan minas samai, satu potongan dari langit, berarti dari ruang angkasa menabrak bumi. Yaqulu, berdampak sahabun markum, munculnya gumpalan demi gumpalan asap yang teramat sangat tebal. Nah, meteor yang tadi berhasil masuk, dia menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi, Mas. Ya, ini berdampak kepada apapun yang ada di bumi. Listrik langsung padam, ya. Semua yang terbuat dari dari besi dan logam dan sebagainya langsung mengalami seperti magnet ya, mereka akan lengket antar satu dengan yang lain. Untuk beberapa waktu yang kita tidak tahu, mereka tidak bisa saling bergerak. Jadi mesin-mesin itu pada mati semua. Mesin pada mati, listrik pada mati, internet pada mati, semua macam mati serentak ya. Dan juga asap yang ditimbulkan terlalu panas, lalu meteor ini menghantam daratan bumi. Hantaman daratan bumi ini akan menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Ledakan yang maha dahsyat yang menyebabkan partikel-partikel bumi kita dari pecahan ledakan ini